Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia masuk dalam bahasa paling banyak digunakan di dunia. Wow, sangat berkembang pesat ya bahasa Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kita lebih daripada itu, kita juga adalah sahabat dan tetangga. Dan saya selalu senang kalau ada kemungkinan berat sama tipik, ringan sama terjinjing. Halo sahabat Citizen. Menjadi profesor bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Orientale Napoli di Italia Selatan. Jumlah bahasa yang tersebar di seluruh dunia telah mencapai 7.151 per tahun 2022. Dari jumlah tersebut, hanya beberapa bahasa yang dipakai lebih dari 74 penutur. Mengutip laman Pusat Layanan Bahasa di Florida Lingua Edu, diketahui bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang Berdasarkan data hingga tahun 2022, bahasa Inggris telah dipakai oleh sekitar 1,12 miliar orang. Menyusul terbanyak kedua ada bahasa Mandarin dengan total 1,10 miliar penutur. ini kedua ya, Dan bahasa Hindi dengan 698 juta penutur di peringkat 3 besar. Dari total jumlah penutur terbanyak, Lingua Edu memasukkan dua bahasa asal Indonesia. Pertama bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga. Disebutkan bahwa bahasa Indonesia telah dipakai oleh 200 juta penutur dan bahasa Jawa digunakan oleh 84 juta penutur. Bahasa Jawa juga banyak penutur ya. Dengan jumlah itu, bahasa Indonesia masuk ke dalam 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak, sedangkan bahasa Jawa ada di peringkat ke-15. Bahasa Jawa di peringkat ke-15 ya. Nah, adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional atau bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Bahkan seorang ahli linguistik Amerika Serikat dalam bidang perbandingan bahasa, leksikografi dan sosiolinguistik, James T. Collins, telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia atau internasional dilihat dari sejarahnya. Nah, sejauh ini mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia ada yang bertanya-tanya, mengapa warga yang tinggal di negara lain mempelajari bahasa Indonesia yang bukan atau belum menjadi bahasa internasional? Banyak juga gitu ya yang belajar. Setiap orang tentu memiliki alasannya masing-masing untuk mempelajari hal tersebut. Akan tetapi, alasan utama negara mereka menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia dan warga negara-negara itu mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk keperluan kerjasama yang dilakukan antara negaranya dengan Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Program BIPA. Hingga akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Banyak Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Jadi tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ya ke Contohnya seperti di Hawaii, Amerika Serikat. Di Hawaii, wow. Beberapa universitas di Hawaii, Amerika Serikat juga ternyata telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Membuka kurikulum bahasa Indonesia
orang-orang Hawaii memiliki antusiasme yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Berbagai momen di Indonesia dia dokumentasi, kemudian disampaikan dalam perkuliahannya. Bahkan di Korea Selatan, menurut salah satu guru besar dari Korea Selatan, Profesor Ko Yong Hun, mengatakan bahwa makin banyak pelajar di Korea Selatan yang berminat untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Profesor Ko Yong Hun mengaku setidaknya ada 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Dia punya banyak bahasa Indonesia. Kemudian tidak ketinggalan juga di negara Kanada. Kanada menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Setiap tahun jumlah pekerja Indonesia semakin meningkat di Kanada. Makin meningkatnya pekerja Indonesia membuat negara Kanada menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Maka saat ini di Kanada sudah banyak ditemui berbagai tempat kursus belajar bahasa Indonesia. Kemudian di Jepang, ternyata banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Di beberapa sekolah di Jepang telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti para siswa. Beberapa universitas di Jepang juga telah membuka jurusan bahasa Indonesia. Seperti Kanda University of International Studies, Nihon University College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Dan ternyata di Australia bahasa Indonesia menjadi pelajaran wajib. Di Australia tidak sedikit anak-anak muda yang fasih menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Brackman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. University juga. Di sekolah ini, bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid kelas TK hingga kelas 7. Dari TK sampai kelas 7 wajib, pelajaran wajib ya bahasa Indonesia di Australia. Wow. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, bahasa Indonesia masuk dalam bahasa paling banyak digunakan di dunia. Ya kalau kita lihat sekarang pun memang makin banyak gitu kan yang berminat gitu, penutur-penutur asing yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia, bahkan juga di university di beberapa negara gitu kan, bahkan membuka jurusan bahasa Indonesia, lepas tuh jadi pelajaran wajib lah gitu ya, di sekolah-sekolah di mana ini Australia gitu. Jadi memang sangat berkembang cepat, sangat berkembang pesat gitu ya di luar negeri gitu. Wow. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.